Nabi SAW bilang sama sahabat di sebelahnya, sampaikan orang itu supaya dia keluar, sisir dulu rambutnya dengan rapi baru masuk ke masjid. Jenazah saja dalam Islam, jenazah dimandikan. Pada sebentar lagi masuk di tanah dan hancur dimakan oleh tanah. Dipakaikan kafan yang bagus, dibersihkan semua kotorannya. Dan dipakai wangi-wangian buat jenazah. Jenazah. Selama hidup kita dianjurkan bersih, wangi. Allah buat fitrahnya, kita kalau habis sikat gigi kita percaya diri ngomong, kita kalau habis mandi kita fresh, segar kembali. Dan Allah buat ada bau badan, maaf tidak enak dari ketiak, dari nafas, dari mulut supaya kita tidak nyaman, orang tidak nyaman, jadi kita hati-hati, kita tinggalkan. Itu fitrah semuanya. Dan Islam sejalan sama itu semuanya. Teman-teman kalau kita bahas masalah substansial, masalah siwak saja misalnya, ya penggunaan siwak. Siwak itu sama sikat gigi ya. Saya tanya di sini teman-teman, kalau selama ini ya dari kecil yang merupakan tradisi Anda, berapa kali Anda sikat gigi satu hari? 2 kali. Kalau 3 itu sudah prestasi. Iya enggak? Pagi 1 kali, siang sekali, malam sekali. Tapi normalnya orang biasa 2 kan. Pagi bangun tidur atau mau kerja sama nanti mau tidur malam gitu kan. Sudah tahu belum kalau dalam Islam kita disuruh sikat gigi puluhan kali. Puluhan kali. Ya. Karena kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Coba, sholat wajib aja 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti 5 kali kita bersiwak. Siwak itu sikat gigi. Ulama mengatakan kalau tidak dapat kayu siwak, pakai sikat gigi. Itu sholat wajib. Kalau sholat sunnahnya, belum ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, tahiyat masjid. Itu saya pernah hitung puluhan kali kita bersiwak. Sampai kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan ompong. Iya, ada hadis begitu. Karena seringnya disuruh bersiwak. Dan Aisyah pernah ditanya, ya wahai Ummul Mukminin, apa yang paling pertama Rasulullah kerjakan kalau masuk rumah beliau? Nah, kata Aisyah bersiwak. Merawat ini giginya. Begitu juga kita tahu akhir sunnah Nabi SAW sebelum wafat beliau bersiwak. Belum ada satu riwayat pun menceritakan Nabi pakai baju sobek. Belum pernah satu riwayat pun menjelaskan Nabi SAW tampil berantakan. Yang ada sahabat memuji rambutnya Nabi yang tersisir rapi. Bajunya Nabi yang rapi. Badannya Nabi yang wangi. Sampai mereka menggambarkan Nabi SAW saking sukanya sama parfum biasanya netes dari rambut beliau. Dan beberapa sahabat kalau salaman sama Nabi tercium bau wanginya sampai berapa hari. Tidak ada sahabat yang lihat Nabi tidak suka karena bersihnya, karena tampannya, karena rapinya. Gitu kan? Ini semua bagian daripada hal yang kita harus tahu. Jadi masalah fisik saja diperhatikan. Begitu juga selanjutnya penampilan kita di luar. Kemudian lebih jauh lagi prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, pendapatan, pergaulan, semua dijaga. Ada judul ceramah saya teman-teman sekalian, kalau Anda lihat di playlist itu, jadilah VIP. Begitu judulnya. Saya bahas semua panjang lebar bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang sangat berprestasi. Sangat bersih, sangat rapi, sangat cerdas, sangat sopan. Bukan sopan saja bersih, sangat ya. Karena memang harus selalu bersih. Karena kita setetes kencing saja di baju kita tidak sah sholatnya. Keluar angin batal wuduknya, coba. Ya, begitu luar biasanya gitu kan. Kita harus jaga semua itu. Ini bukan hanya karena mau sholat. Artinya kalau keluar angin, setetes kencing saja bisa batalin wudu. Artinya Anda dianjurkan jaga walaupun Anda tidak berwudu. Dijaga semuanya. Kalau memang darurat pada tempatnya di WC ya sudah, gitu kan? Kita disuruh jaga adab dan tata keramanya. Nah semua itu begitu. Di antaranya juga kita disuruh menjaga nama baik kita teman-teman. Kita tidak boleh merusak nama baik kita. Tidak boleh sengaja kita berpenampilan buruk supaya orang nilai kita negatif. Tidak boleh kita sengaja teriak-teriak tidak baik, tidak sopan, intonasi suara terlalu besar sehingga orang menilai buruk. Ya, tidak boleh kita pelit ya, sehingga akhirnya orang menilai kita tidak baik. Itu semua dicontohkan Nabi SAW. Selalu beliau contohkan. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan masalah orang menilai negatif, bahkan sebelum dinilai Nabi sudah tegur. Pernah satu kali Nabi Muhammad SAW keluar dari
masjid malam hari, di malam 10 terakhir Ramadan, di malam i'tikaf. Salah satu istri beliau yang bernama Sofia radhiyallahu anha mengunjungi Nabi di masjid. Ngobrollah sama Nabi, sebagai istri sampaikan hajatnya pada Nabi, pada suaminya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi antar pulang. Sebenarnya rumahnya Sofia dekat dengan masjid. Keluar sebentar, antar berapa meter, kembali lagi gitu. Tapi waktu Nabi SAW keluar dari masjid ngantar, karena malam gelap, ada 2 orang laki-laki dari orang Ansar Madinah lihat Nabi jalan sama perempuan, mereka percepat langkahnya. Ingin tahu Nabi sama siapa gitu. Nabi begitu tahu, Nabi dengar suara langkah mereka, Nabi langsung bilang, ala rizkikuma. Udah kalian berdua santai aja. Innaha Sofia binti Huyai. Ini di sebelah saya Sofia binti, ini istri saya. Maka mereka berdua mengatakan, Maha suci Allah. Kami enggak bermaksud itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Mungkin kalian tidak maksud, nanti jadi bisa maksud. Gitu kan? Tapi Nabi tepis itu sebelum ada persepsinya. Jadi tepis itu untuk menjaga nama baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang meninggal menjaga nama baiknya, membela kehormatannya, membela keluarganya, maka dia dihitung mati syahid. Kita dalam Islam dianjurkan berani pada kebenaran. Ya. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada perampok mau ambil uang saya, apa yang saya lakukan? Kata Nabi, perangi dia. Lawan. Bukan Nabi bilang kasih. Perampok, penjahat, bisa membunuh. Kata Nabi SAW, perangi dia, lawan dia. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kau mati syahid. Nabi ajar umatnya agar berani, agar bersih, agar rapi, agar pintar. Begitu ajaran Islam. Itulah makna sukses yang sebenarnya. Ya. Jadi setiap orang di antara kita teman-teman harusnya melihat mana celah sisi kehidupan dia masih kurang. Misalnya contoh. Kebersihan, kerapian, kepintaran, kesantunan, misal contoh dibuatlah poin-poin itu, misal contoh ini sudah 100%, ini 90%, ini 70%, ada yang 50%, ada yang 30%. Dia cari yang 30%, dia upgrade dirinya.